Membuat aplikasi Android dengan Python dan Kivy serta Kivy MD. Video kali ini, kita akan membuat form validasi dengan username dan password yang sudah dienkripsi dengan Bcrypt. Langsung aja, hidupkan laptop dan buka kode editor. Buat coder yang baru mampir, agar memahami alurnya, silakan lihat video sebelumnya. Di playlist membuat aplikasi Android. Karena tutorial ini berhubungan dengan tutorial-tutorial sebelumnya. Oke, masuk ke pembahasan. Membuat form validasi untuk login dengan Python dan Kivy. Kita membutuhkan dua file. 1. File halloc.py. Kedua, file halloc.kv. Untuk file main.py, tidak ada yang berubah dari tutorial sebelumnya. Sekarang, kita ke file halloc.kv. Dan di bagian, ambil raise button untuk tombol login. Tambahkan kode, di mana kode ini bisa dibilang sebagai link, yang ketika diklik button login tersebut, akan menuju fungsi login di file halloc.py. Dan setelah halloc.kv selesai, sekarang kita ke file halloc.py. Lalu import modul-modul yang dibutuhkan, yaitu mddialog yang berfungsi untuk menampilkan pop-up notifikasi. SQLite 3 untuk mengambil data member berupa username dan password. Dan yang terakhir, modul Bcrypt. Modul ini berfungsi untuk enkripsi dan deskripsi password. Pada file ini, modul Bcrypt digunakan untuk deskripsi password, dan password tersebut diambil dari database dengan kondisi terenkripsi. Setelah import modul, sekarang kita buat fungsi def dengan nama login ASC. Nama ini harus sesuai dengan nama yang tadi kita buat kodenya di file halloc.kv. Dalam fungsi ini, kita buat parameter ID untuk username dan password. Yang perlu diperhatikan, ID username dan password harus sama persis dengan ID pada file halloc.kv. Dan format password di file halloc.kv setting menjadi true. Maaf, saya lupa menambahkan titik 2 di def. Lanjut, kita membuat kondisi dengan if. Untuk username dan password tidak boleh kurang dari 1. Dan jika benar, maka connect ke database dan select table member. Buat variabel db yang berisi perintah untuk mengambil baris kolom di database. Setelah itu, kita buat variabel l dan an untuk menampung data username dan password. Dengan kode for, buat variabel user dan masuk ke variabel db. Masih di dalam for, buat variabel a untuk mengambil data username dan variabel z untuk data password. Maaf, ada kesalahan dalam pengambilan data di variabel z. Seharusnya nilai dalam kurung kotak 6, bukan 2. Kenapa? 1 dan 6 nilainya. Karena saya memiliki data di tabel member dengan urutan field username ada di urutan 1 dan field password berada di urutan ke-6. Lanjut, buat fungsi apan untuk menambahkan data variabel a
dan Z ke variabel L dan N. Setelah itu, buat variabel baru dengan nama user data. Dan di dalam variabel user data ini, konversikan variabel L dan N menjadi tipe data dictionary. Oke, sekarang kita coba cek username. Apakah ada di variabel user data di atas? Jika username ada di database, maka lanjut ke proses cek password. Jika password berhasil di deskripsi dan nilainya sama, maka login berhasil. Lalu print, berhasil login, dan print pula sapaan kepada member yang login dengan "Hai" dan panggil variabel username. Lalu, kita buat kondisi dengan else jika password salah. Dan mulai dari sini, kita memanggil modul MD Dialog untuk pop-up notifikasi. Lalu, dengan accept, kita membuat notifikasi jika terjadi error sistem. Dan jangan lupa, setelah print, panggil MD Dialog untuk pop-up notifikasinya. Untuk mempercepat coding, di copy paste saja. Dan rubah teks pada MD Dialog dengan kalimat, "Mohon password dan username periksa kembali." Sekarang, kita buat kondisi dengan else untuk username jika tidak ada dalam database. Dan buat kondisi dengan accept lagi jika error karena input username dan password salah. Dan buat else yang sejajar dengan if true, di mana pada saat awal tadi kita buat untuk koneksi ke database dan kita buat notifikasi dengan teks gagal login. Dan else terakhir sejajar dengan if not len, di mana kondisi ini kita buat untuk minimal karakter yang diinput di awal tadi. Dan buat notifikasinya dengan teks password dan username tidak boleh kosong. Maaf, ada yang masih kurang titik 2. Selesai, jangan lupa disimpan. Dan inilah susunan kode yang telah kita buat. Untuk menjalankan, kita beralih ke file main.py, lalu klik run atau simbol play di kanan atas. Dan ini halaman login yang kita singkat halo. Sekarang kita coba login dengan data dari database sebagai berikut. Di sini, saya sudah mempunyai data yang saya input dari form pendaftaran. Dan untuk data yang akan kita coba adalah data lapak ngoding. Username lapak ngoding dan password 1, 2, 3. 3 kali. Yes, berhasil. Terlihatkan di pojok kiri bawah, muncul informasi, berhasil login, dan hai, lapak ngoding. Lanjut, sekarang kita coba dengan username yang tidak terdapat di database. Ya, muncul pop-up notifikasi, username tidak terdaftar. Yang terakhir, kita coba input password yang salah. Yes, berjalan sesuai rencana. Dan muncul notifikasi password salah. Oke coder, sampai sini dulu ya. Untuk video selanjutnya, kita akan membuat desain halaman untuk member yang sudah login. Untuk mendapatkan update-nya, jangan lupa subscribe ya, dan nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih.